Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, ada satu lafaz zikir yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang barang siapa membaca zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh khusyuk di waktu selesai melaksanakan sholat tahajud, dan tentunya bilangannya ditentukan, niscaya semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keinginan yang tersirat di dalam hati kita, insya Allah Allah akan memberikannya. Sungguh beruntunglah bagi siapa saja yang bisa mengamalkan akan zikir ini di setiap malam setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun sholat tahajudnya hanya dilaksanakan dengan 2 rakaat saja. Dan berikut ini adalah lafaz zikir yang sangat pendek, yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang jika kita istiqomahkan baca selepas kita selesai melaksanakan salat tahajud, maka insya Allah Allah akan mengabulkan apapun hajat kita. Apapun keinginan kita yang tersirat di dalam hati kita akan Allah penuhi. Sahabat beriman yang Allah muliakan, salat sunnah tahajud merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dan salat sunnah tahajud ini bagi Rasul adalah hukumnya wajib, tetapi bagi kita umatnya hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah memerintahkan salat malam, yakni salat tahajud, dan salat malam itu diwajibkan atas beliau, sedangkan atas umatnya tidak. Dan di dalam riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara wajib atasku dan sunnah bagimu sekalian. Yang pertama adalah salat witir, yang kedua bersiwak, dan yang ketiga adalah salat malam, yakni salat tahajud. Sungguh luar biasa salat sunnah tahajud ini, dengan banyak keistimewaan yang akan Allah berikan kepada si pelaku tahajud, yang meliputi urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat malam, yakni salat sunnah tahajud, walau hanya 2 rakaat dengan adanya istiqomah dan dilakukan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 9 perkara, ataupun memberi untuknya 9 keistimewaan. 5 perkara atau 5 keistimewaan akan Allah berikan di dunia, sedangkan 4 perkara Allah akan menyiapkan untuknya di akhirat. Dan 5 perkara yang Allah berikan di dunia adalah, yang pertama, Allah akan memeliharanya dari berbagai bencana atau mara bahaya, segala sesuatu yang tidak diinginkannya, baik itu penyakit dan hal-hal lainnya. Niscaya ahli tahajud selalu ada di dalam perlindungan dan naungan Allah. Kemudian yang kedua adalah akan tampak jelas tanda ketaatan di wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan nur ataupun cahaya pada wajah ahli tahajud yang istiqomah, walaupun dia hanya salat sunnah 2 rakaat saja, tetapi dia melaksanakannya dengan rutin, sehingga ahli tahajud dimanapun dia berada, kapanpun, dimanapun dia pergi, dia akan selalu disukai, dicintai, dan akan selalu disayangi oleh makhluk-makhluk Allah. Kemudian yang ketiga adalah ahli tahajud akan senantiasa dicintai oleh hati hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, dan tentunya Allah, semua manusia, dan semua makhluk Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam hati hamba-hambanya yang soleh maupun semua manusia, yaitu rasa cinta kepada ahli tahajud, sehingga ahli tahajud akan senantiasa dicintai, disayangi, dan dihormati oleh seluruh makhluk Allah. Kemudian yang keempat adalah lidahnya akan senantiasa berbicara dengan penuh hikmat. Allah akan menjaga lidahnya sehingga yang keluar dari lisannya adalah tutur kata yang baik, yang penuh mengandung hikmah. Kemudian yang kelima adalah Allah akan menjadikan dia orang yang bijak. Allah memberikan pemahaman kepadanya, Allah memberikan pemahaman ilmu kepadanya, sehingga gerak langkahnya akan senantiasa dipanggil dengan ilmu. Sedangkan yang keempat perkara yang akan Allah berikan di akhirat kelak adalah yang pertama, ahli tahajud akan dihimpun dari kuburnya di dalam keadaan putih wajahnya. Wajahnya akan berseri-seri penuh dengan cahaya yang menjadi salah satu tanda ahli syurga. Dan ketika hari ba'as ataupun hari pembangkitan kelak, wajahnya si ahli tahajud ini akan penuh dengan cahaya. Kemudian yang kedua adalah dimudahkan baginya hisab, diringankan hisabnya pada yaumul mizan atau hari pertimbangan amal. Kemudian yang ketiga akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian yang keempat adalah ahli tahajud akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan ketahuilah, barang siapa yang pada hari kiamat diberikan buku catatan amaliyahnya pada tangan kanan, niscaya dia akan menjadi salah satu penghuni surga bersama para rasul-rasul, para anbiya-anbiya, para ulama-ulama, dan orang-orang yang soleh. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kemudian berkenaan dengan lafaz zikir yang sangatlah mustajab ini, yang hanya terdiri dari 3 huruf saja yang dapat kita amalkan setelah kita melaksanakan salat sunnah tahajud. Amalan ini terdapat di dalam kitab Amba'u Usulul Hikmah pada halaman 239 pada bab syarah Zaizatul Kubro. Musannih menyebutkan ada salah satu lafaz zikir ataupun wiridan ataupun amalan yang sangat agung, yakni zikir yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang mana dengan wasilah zikir agung ini bisa mempercepat terkabulnya setiap hajat, setiap keinginan yang tersirat di dalam hati si pengamalnya. Mu'alif menjelaskan, barang siapa yang menimpa kepadanya kesusahan ataupun kesedihan, kemudian dia menginginkan kesusahan dan kesedihan itu sirna, menginginkan supaya datang kemudahan dan kebahagiaan, atau barang siapa yang datang kepadanya kesempitan, sedang mengalami kefakiran, susah ekonomi, menginginkan terbukanya pintu kekayaan, pintu rezeki dari segala arah, ataupun sedang merasa takut terhadap musuh, kemudian dia menginginkan agar selamat atas kezaliman musuhnya, menginginkan supaya yang zalim terhadap dirinya hancur dan binasa, atau yang sedang menghadapi hakim yang zalim supaya menang di atas perkaranya, ataupun sedang mengalami terlilit hutang yang sangat banyak dan menginginkan agar Allah membukakan jalan solusi terbaik untuknya, agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya, dan agar hajat-hajatnya lainnya, baik itu hajat kecil maupun hajat yang besar, baik itu yang berkenaan dengan hajat duniawi ataupun ukhrawi, menginginkan hajat-hajat cepat terkabul, maka hendaklah dia bangun di tengah malam, kemudian mengambil wudhu dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah tahajud. Dan ketika dia selesai melaksanakan salat sunnah tahajud, walaupun itu hanya dengan 2 rakaat, hendaklah dia membaca akan zikir ini, dan tentunya dengan posisi menghadap kiblat dan penuh dengan rasa khusyuk dan penuh dengan kerendahan hati serta penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun zikir yang dimaksud adalah Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Niscaya apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun yang tersirat di dalam doa kita, insya Allah doa kita akan Allah ijabahkan. Layaknya kilat yang menyambar, doa kita pun akan cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang Allah muliakan, zikir ini diamalkan dengan bilangan 1511 kali, dan tentunya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan lebih sempurna lagi, sebelum membacanya, sebelum berzikir, lafaz ini kita awali dengan membaca istighfar dengan bilangan yang kita kehendaki, baik itu 7 ataupun 10 kali ataupun lebih banyak. Kemudian setelah membaca istighfar, kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun lafaz salawatnya itu terserah kita, tetapi dengan bilangan 3 kali, 7 kali, 10 kali atau lebih. Kemudian barulah kita mengamalkan zikir ini, Yahu, 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 hingga mencapai bilangan 1511 kali. Kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan apa yang menjadi hajat kita, kita utarakan apa yang menjadi keinginan kita, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Dan ketahuilah, dengan wasilah zikir ini, apapun itu hajat kita, niscaya Allah akan mengabulkan dengan secepatnya. Dan seandainya kita sanggup istiqomah mengamalkan wirid ini setelah selesai melaksanakan salat sunnah tahajud, walaupun salat sunnah tahajudnya hanya 2 rakaat, niscaya apapun keinginan kita, apapun yang terseret dalam hati kita, Allah akan memberikannya dan akan mengabulkannya. Sahabat beriman yang Allah muliakan, itulah lafaz zikir yang bisa menjadi wasilah agung untuk cepat terkabulnya setiap permintaan kita, setiap keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya wirid ini diamalkan setelah kita selesai melaksanakan salat sunnah tahajud, walaupun itu hanya 2 rakaat saja. Jadi untuk kesimpulannya, setelah kita selesai melaksanakan salat sunnah tahajud, walaupun itu hanya 2 rakaat saja, kita duduk menghadap kiblat, kita membacakan istighfar dengan bilangan 3, 7, 10 dan lebih banyak terserah kita. Begitupun dilanjutkan dengan membaca sholawat dengan bilangan 3, 7, 10 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian barulah kita membacakan zikir ini, Yahu, 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 dengan bilangan 1511 kali. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian kita tutup dengan doa apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah apapun keinginan kita, apapun hajat kita, secepatnya Allah akan penuhi. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.